Agama Islam pula mengatur segala sendi kehidupan manusia. Salah satunya adalah mengenai kebutuhan pangan. Selain faktor gizi, kebersihan, dan keamanan, terdapat aspek lain yang tak kalah penting, yaitu mengenai halal dan haramnya makanan yang akan dikonsumsi. Islam memberikan perhatian yang sangat tinggi terhadap makanan halal, haram, atau syubhat yang meragukan. Perintah untuk mengonsumsi makanan yang halal telah dijelaskan dalam Al-Quran, Surat Al-Maidah ayat 88 yang berbunyi, "Dan makanlah yang halal, lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu." Istilah halal dan haram tidak hanya mengenai makanan saja, namun digunakan dalam berbagai hal. Dua kalimat yang berasal dari bahasa Arab ini memiliki arti dibenarkan atau diperbolehkan dan tidak dibenarkan atau dilarang. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, daging babi adalah makanan yang diharamkan bagi umat muslim. Hal ini juga sudah dijelaskan dalam beberapa surat di Al-Quran, seperti dalam surat Al-Baqarah, Al-Maidah, Al-An'am, dan An-Nahl. Namun tahukah Anda alasan diharamkannya daging babi tersebut? Untuk itu asal muasal akan mengajak Anda menelusuri jejak sejarah mengenai keharaman babi dalam jelajah waktu dan cerita. Pemirsa asal muasal, tak hanya agama Islam saja yang mengharamkan mengonsumsi babi pada umatnya. Larangan religius terhadap konsumsi babi juga menjadi sebuah tradisi di Suriah kuno dan bangsa Venesia. Pada agama Samawi, pantangan secara jelas juga tercantum dalam hukum makan Yahudi bersama dengan makanan lainnya yang dilarang menurut hukum Yahudi. Gereja Ortodoks Ethiopia juga melarang umatnya untuk mengonsumsi daging babi. Dalam kitab Perjanjian Lama Kristen, ayat Imamat 11, 7-8 menjelaskan bahwa babi dilarang untuk dikonsumsi. Meskipun tidak dijelaskan secara eksplisit alasan kenapa babi diharamkan dalam Al-Quran dan hadis, namun seiring berjalannya waktu, sains dan teknologi mulai membuka tabir mengapa babi haram untuk dikonsumsi. Jika kita mencari alasan babi diharamkan dari sisi sains dan kesehatan, tentu saja kita akan menemukan banyak sekali penjelasannya. Seperti babi sebagai tempat penampung penyakit, beberapa bibit penyakit kerap kali dibawa oleh babi. Banyak penelitian menyebutkan bahwa di dalam daging babi banyak ditemukan berbagai jenis parasit, virus, dan bakteri. Babi termasuk hewan pemakan apa saja yang sangat rakus di antara semua hewan. Bahkan tidak jarang babi memakan bangkai, kotoran dirinya sendiri, hingga kotoran manusia akan dimakannya. Karena sifat rakusnya, bila sudah tidak ada makanan, babi akan memuntahkan isi perutnya, lalu akan dia makan kembali. Tidak jarang juga babi mengencingi pakannya terlebih dahulu sebelum dimakannya. Padahal dalam Islam, umat muslim diperintahkan untuk memakan apa yang diizinkan halal, baik, dan bersih. Memiliki DNA yang mirip dengan manusia, penelitian menyebutkan bahwa babi akan mewariskan sifat buruknya kepada manusia. Sifat buruk yang dimiliki babi diantaranya adalah babi menyukai sesama jenis, rakus, dan pemalas. Alasan terakhir dari diharamkannya mengonsumsi daging babi adalah karena babi tidak memiliki leher. Dalam surat Al-Maidah ayat 3 dijelaskan bahwa diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala. Sedangkan hewan babi tidak memiliki leher untuk dapat disembelih. Pemirsa, tidak sedikit dari umat muslim maupun kelompok di luar Islam yang mempertanyakan alasan diciptakannya babi jika untuk diharamkan. Alasan dari diciptakannya babi sendiri bertujuan sebagai bahan ujian bagi manusia. Babi dapat digunakan untuk mengukur seberapa manusia patuh kepada Sang Pencipta. Dalam surat Al-Mulk ayat 2, Allah bersabda, "Dialah Allah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian. Siapakah di antara kalian yang paling baik amalnya?" Alasan lain dari diciptakannya babi adalah karena babi memiliki sifat pemalas, jorok, dan rakus. Bahkan babi juga kerap kali memakan kotoran dan muntahannya sendiri. Adanya babi dapat menjadi pengingat manusia agar tidak memiliki sifat layaknya seekor babi. Kurma dikenal kaya akan manfaat. Saat lagi akan ada informasi menarik mengenai berbagai macam olahan kurma. Jangan kemana-mana ya pemirsa, tetap di Asal Muasal.